Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang kita bahas sirah Nabi. Kematian si Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ya. Nah, Ruqayyah. Ini kemarin pas perang Bani Qainuqa. Ya biar nanti kanan kiri ya. Setelah perang Badar, perang Bani Qainuqa, nah pengusiran mereka. Terus mau masuk perang Uhud. Perang Uhud besok. Ruqayyah baca. Baca. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika berita perihal perang Badar sampai pada Ka'ab bin al-Ashraf, ia berkata, demi Allah, apabila Muhammad benar-benar telah mengalahkan mereka Quraisy, maka perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Ketika musuh Allah ini telah yakin akan berita tersebut, ia keluar menuju Mekah dan memotivasi orang-orang untuk membunuh Rasulullah, membuat syair-syair dan marah. Tapi korban dari pihak kaum musyrikin di perang Badar, ia tidak keluar dari Mekah hingga penduduk Mekah telah sepakat untuk membunuh Rasulullah. Terus Ia kemudian kembali ke Madinah memuji perempuan kaum muslimin dan mencaci maki serta memfitnah Nabi. siapa itu yang memfitnah Nabi? Coba. Nah ini Ka'ab bin al-Ashraf. Nah itu memfitnah Nabi tadi. Ketika berita perihal perang Badar sampai pada Ka'ab bin al-Ashraf, dia pulang. Apabila Muhammad benar telah mengalahkan mereka Quraisy, maka perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Kemudian ketika musuh Allah ini telah yakin akan berita tersebut, ia keluar menuju Mekah dan motivasi orang-orang untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi Ka'ab itu suruh orang-orang membunuh Rasulullah. Yang tadi yang orang Yahudi, nanti Papa ceritakan. Ia kemudian kembali ke Madinah memuji perempuan kaum muslimin dan mencaci maki serta memfitnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Karena sungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah berkata, wahai Rasulullah, apakah anda suka jika aku membunuhnya? Rasulullah berkata, iya. Maka Muhammad bin Maslamah berkata, maka izinkanlah aku untuk mengatakan sesuatu mencela anda. Rasulullah bersabda, ucapkanlah. Nah, Muhammad bin Maslamah kemudian datang kepada Ka'ab bin al-Ashraf sembari berkata, sesungguhnya laki ini telah meminta sedekah pada kami dan membuat kami menjadi miskin. Sungguh aku akan datang kepadamu untuk meminjam uang. Nah, terus Ka'ab berkata, dan lagi demi Allah,
Kalian benar-benar akan bosan dengannya. Muhammad bin Maslamah berkata, kami telah mengikutinya, maka kami tidak suka meninggalkannya hingga kami lihat akan seperti apa kondisinya nanti. Sedangkan kami, sungguh kami ingin meminjam kepadamu. Nah, terus Ka'ab berkata seterusnya. Kita terangkan dulu Ka'ab bin Al-Ashraf itu siapa. Ka'ab bin Al-Ashraf adalah seorang laki-laki Yahudi. Adalah seorang laki-laki Yahudi dari Toyi. Nama tempat. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Ka'ab selalu menyakiti Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Nah, ini kerjaan Ka'ab ini. Ka'ab selalu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Ganggu inilah. Ganggu Rasul dan kaum mukminin. Bahkan ia melecehkan wanita-wanita mukminat dalam syair-syairnya. Nah, kerjaan dia lagi, yang lainnya Ka'ab ya. Ka'ab juga melecehkan, merendahkan wanita beriman dengan bait-bait syairnya. Dengan bait-bait syairnya. Syair itu kayak puisi gitu. Selesai perang Badar, ia pergi ke Mekah lalu mulai melecehkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membunuhnya. Beliau bersabda, "Man li Ka'bi bin Al-Ashraf fa innahu qad adallah wa rasulah." Nah, siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Kemudian tadi Muhammad bin Maslamah yang ngacung. Ya, Muhammad bin Maslamah. Ada beberapa orang Ansor maju, lalu laki-laki dari suku Aus juga maju. Mereka adalah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishr bin Waqash, Abu Nailah, saudara sepersusuan Ka'ab bin Al-Ashraf yang nama aslinya adalah Silkan bin Salama bin Waqash, Al-Haris bin Aus bin Mu'az, dan Abu Abbas bin Jabir. Rasulullah SAW membolehkan mereka mengucapkan kalimat apapun dalam melaksanakan misi tersebut tanpa terkena dosa karenanya. Mereka pun pergi untuk menemui Ka'ab dan berhasil mendekati bentengnya. Nah, pada suatu malam mereka berhasil memancing Ka'ab keluar dari rumah. Mereka mancing Ka'ab supaya keluar dari rumah. Nah, kaum muslimin sengaja mengucapkan laknat yang seolah-olah menyindir Rasulullah SAW, sehingga Ka'ab merasa senang dan menemui mereka. Tatkala mendapatkan kesempatan, mereka langsung membunuh orang kafir itu. Semoga Allah melaknatnya. Nah, pembunuhan terjadi pada malam bulan purnama. Selanjutnya mereka kembali ke Madinah menemui Rasulullah SAW yang ketika itu sedang sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Al-Haris bin Aus terluka karena terkena pedang sahabatnya. Rasulullah SAW lalu meludahi luka itu sehingga sakitnya langsung sembuh saat itu juga. Kemudian pada pagi harinya orang-orang Yahudi memperbincangkan perihal pembunuhan tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi. Tadi dibunuh oleh beberapa sahabat berarti ini. Ada Muhammad bin Maslamah, ada Al-Abbad bin Bishr bin Waqash dan seterusnya.
Ntar tak ringkas lagi. Ka'ab berkata, baiklah kalau begitu serahkanlah jaminan gadai padaku. Seterusnya, malam harinya Muhammad bin Salamah datang kepada Ka'ab bersama Abu Nailah. Ka'ab memanggil mereka menuju benteng, kemudian ia turun menemui mereka. Istri Ka'ab berkata kepadanya, mau keluar kemana jam segini? Ka'ab menjawab, sungguhnya orang yang mulia sekiranya diundang pada sebuah tusukan, maka ia akan memenuhi panggilan itu. Nah, perawi melanjutkan, Muhammad bin Salamah masuk ditemani 2 orang laki-laki. Ia masuk dengan membawa sebilah pedang, sementara ia menyebarkan aroma wangi. Amr berkata, apakah Anda izinkan saya untuk menghirup aroma kepala Anda? Ka'ab berkata, iya. Ketika posisi telah memungkinkan untuk menghabisi Ka'ab, berkata, majulah kalian kemudian bunuhlah dia. Mereka pun membunuhnya, kemudian datang kepada Nabi SAW dan menceritakannya kepada beliau. Rasulullah bersabda, laki Yahudi mana saja yang berhasil kalian tangkap, maka bunuhlah ia. Ketika itulah Muhayyishah bin Mas'ud al-Ausi menerjang Ibnu Sunaina, seorang laki yang berprofesi sebagai pedagang dari kalangan Yahudi, kemudian membunuhnya. Nah, kemudian nanti terjadi perang Uhud. Berarti di sini dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawan. Ka'ab soalnya mencela Allah dan Rasulnya, maka Ka'ab dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan pada malam apa itu? Pada malam bulan purnama. Ya, karena tadi dia menyakiti Rasulullah dan kaum mukminin ya. Juga menyakiti Allah di sini. Ditambah sini menyakiti Allah. Baik. Selesai pertemuan besok perang Uhud. Besok perang Uhud. Habis ini bahasa Arab. Besok baca sini ya, Ruqayyah ya, perang Uhud deh. Sekarang bahasa Arab. Besok dicarikan buku ini ya. Dicek lagi ya. Baik. Ya. Besok bahasannya apa? Perang Uhud. Perang Badar sampun koya tahun 2 Hijriah. Pelajaran berapa? Keberapa Is? Kemarin kita bahas hadza. Dalika. Artinya itu. Ini berarti dekat. Itu jauh. Itu berarti jauh. Ulang kosakata dari awal.
Kita tulis dulu ya, tanpa haza dulu. Baitun. Baitun, rumah. Terus masjidun. Masjid. Babun. Apa kok ya babun? Babun, pintu. Babun, pintu. Pintu. Terus kitabun. Kitab atau buku. Buku. Kitabun, kolamun, miftahun. Kitabun sudah. Kitabun, kolamun, miftahun, maktabun. Kolamun, miftahun, maktabun. Kolamun. Miftahun. Maktabun. Sarirun. Kursiyun. Najmun. Komisun. Sarirun. Kolamun, pena. Miftahun, kunci. Maktabun, meja. Sarirun, ranjang. Kursiyun, kursi. Najmun, bintang. Komisun, kemeja. Coba catat dulu, catat. Catat. Yo, catat. Saya kira sejarah nasi takkan. Apa tadi ada yang nanya? Empuk. Oke takkan mau takkan. Sudah? Ayo, semuanya ikuti. Ikuti ya. Ya. Hadza. Ini. Dzalika. Itu. Baitun. Rumah. Masjidun. Masjid. Babun. Pintu. Kitabun. Buku. Kolamun. Pena. Miftahun. Kunci. Maktabun. Meja. Sarirun. Ranjang. Kursiyun. Kursi. Najmun. Bintang. Komisun. Kemeja. Sekarang barengan dengan hadza. Hadza baitun, ikuti. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku.
Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza najmun. Ini bintang. Hadza qamisun. Ini kemeja. Sekarang dzalika. Dzalika, ikuti. Dzalika baitun. Itu rumah. Dzalika masjidun. Itu masjid. Dzalika babun. Itu pintu. Dzalika kitabun. Itu buku. Dzalika qalamun. Itu pena. Dzalika miftahun. Itu kunci. Dzalika maktabun. Itu meja. Dzalika sarirun. Itu ranjang. Dzalika kursiyun. Itu kursi. Dzalika najmun. Itu bintang. Dzalika qamisun. Itu kemeja. Taib. Sekarang kalau kita tanya, apa ini? Apa ini? Ma hadza. Berarti kalau apa itu? Ma dzalika. Apa ini? Apa itu? Komisun itu apa? Komisun itu apa? Jadi sudah ada mahadza, sudah ada madzalika. Coba diikuti. Mahadza. Mahadza. Apa ini? Madzalika. Apa itu? Mahadza. Apa ini? Madzalika. Apa itu? Baik, selesai. Hafal dulu ini, besok kita lanjut lagi. Yang belum catat, nulis cepat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.